Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NP Foresta, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait layout peta sumber benih tanaman hutan dengan menggunakan Quantum GIS. Pada video sebelumnya kita sudah mendapatkan data titik dan poligon. Kemudian kita tambahkan satu lagi data terkait peta situasi Provinsi Jawa Barat dalam hal ini. Kita buka Quantum GIS-nya dan kita buat project baru. Pertama-tama kita masukkan dulu vektor layernya yang berupa titik, patok, batas. Kita masukkan file SHP-nya dan tambahkan. Kita sudah mendapat 4 titik. Coba kita lihat labelnya. Ada patok 1 sampai 4. Kemudian tambahkan layer lagi, vektor layer berupa poligon. Kita masukkan file SHP-nya dan tambahkan. Nah, kita sudah mendapatkan file titik dan poligon pada areal sumber benih yang kita ukur. Kemudian kita simpan terlebih dahulu pekerjaan kita, pastikan di mana kita menyimpan supaya bisa diakses kembali dengan mudah. Dalam contoh ini kita berikan nama areal 1 SB. Kita simpan. Kemudian kita buat new print layout. Kemudian kita beri nama areal 1 SB. Nah, sudah terlihat kertas baru. Kemudian kita add item dan drag sehingga membuat seperti kotak seperti ini dan lepaskan. Nah, sudah terlihat bahwa poligon dan titiknya sudah masuk di layout kertas kita. Dalam hal ini kertasnya ukuran A4 ya. Nah, kemudian kita beri skala untuk peta kita tergantung tujuan kita, mau seberapa besar skalanya. Kemudian kita masukkan koordinatnya 4326 WGS 84. Kemudian kita lihat ada menu grid, tambahkan grid ya. Kemudian modify grid type-nya solid. Kemudian koordinatnya sama seperti tadi 4326 EPSG ya. Nah, di sini untuk interval koordinatnya dalam satuan derajat. Jadi kalau kita ngambil antar koordinatnya itu 3 detik, berarti kita masukkan angka 0,000833 pada sumbu X dan Y-nya. Kita masukkan ke sumbu X, kemudian Y-nya. Sehingga seperti terlihat di gambar sudah ada garis koordinat bujur dan lintangnya. Kemudian kita edit di menu frame. Frame stylenya kita pilih exterior thick. Kemudian frame size-nya kita default aja, kemudian frame margin-nya default juga. Kemudian kita centang pada draw koordinat. Nah, koordinatnya sudah muncul di kertas kita. Kemudian formatnya kita pilih degree, minute, second, and suffix. Ya, kemudian vertical ascending untuk
angka yang di sebelah kiri, kemudian demikian juga di kanan dari bawah ke atas tulisannya, kemudian yang atas kita biarkan horizontal dan demikian pula yang bawah. Kemudian koordinat precisionnya kita tulis 1 ya. Kemudian kita checklist lagi di frame. Oke, sudah selesai sampai situ. Kemudian kita lanjutkan ke pembuatan untuk keterangan peta. Kita buat dulu kotak ya, seperti ini. Untuk memasukkan teks judul, kita add item label. Kita beri judul areal sumber benih, tisuk misalnya ya. Untuk ukurannya kita bisa edit kemudian ya, ataupun ada yang ingin kita tambahkan, misalnya judulnya kurang mengena gitu ya. Ukuran fontnya juga bisa kita rubah. Kemudian kita juga bisa menebalkan tulisannya atau dibuat standar seperti ini dulu. Kemudian kita tambahkan arah mata angin ya. North arrow, pilihannya banyak, tapi saya akan menggunakan yang sederhana saja seperti ini. Ya, kita atur letaknya, nanti boleh juga mengatur tata letaknya nanti setelah hampir selesai sebelum peta situasi dibuat. Kemudian kita tambahkan juga label huruf U yang menunjukkan arah utara. Nah, kita sudah memasukkan judul dan arah utara ya. Ukuran hurufnya bisa dirubah, jenisnya pun demikian. Kemudian setelah penunjuk arah utara selesai, kita tambahkan di menu add item ini add scale bar. Add scale bar ini ada beberapa macam, tetapi yang kita gunakan di sini ada 2. Yang pertama numeric, yaitu skala yang tertulis angka 1/1000 kalau dalam peta ini. Untuk skala angka ini kita bisa edit angkanya dengan mengklik di peta utama, atau kita langsung mengedit di main propertiesnya ya, sehingga tulisannya menjadi 1000. Tentunya petanya pun akan menyesuaikan. Kemudian add item lagi, add scale bar. Kita akan masukkan scale bar yang berbentuk box kotak ya. Nah, di sini ada number formatnya. Kita bisa atur berapa kotak yang ingin kita tampilkan di skala ini. Misalnya di sini kita masukkan 3 ya. Kita edit di segmennya menjadi 3. Kemudian antar kotaknya itu mau berapa meter. Misalnya di sini saya masukkan 15 meter. Kemudian kita tambahkan lagi label yang di sini memuat keterangan dari peta ini bahwa proyeksinya adalah transverse Mercator, kemudian sistemnya grid geografi, dan spheroidnya WGS 1984. Kita bisa atur hurufnya, ukurannya, dan letaknya supaya proporsional.
Kemudian kita masukkan lagi arrow. Ini kita gunakan sebagai pembatas supaya kelihatan estetik ya. Dengan panahnya kita edit supaya tidak muncul ya, jadi kelihatan garis saja. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi keterangan ya. Kita masukkan legenda. Pada title-nya kita beri keterangan. Kemudian pada keterangan itu untuk yang kotaknya kita edit sebagai areal sumber benih, tisuk, kemudian titiknya kita edit sebagai patok batas. Besar kecilnya huruf kita bisa atur untuk seluruh judul yang ada di keterangan ini. Kemudian kita tambahkan lagi label untuk memasukkan sumber peta yang kita gunakan. Di sini tentunya kita memasukkan sumber peta berdasarkan hasil pengukuran lapangan dengan menggunakan aplikasi LocusGIS pada smartphone ya. Untuk tanggalnya dipersilakan disesuaikan dengan kapan Bapak dan Ibu mengambil datanya. Dan tentunya satu lagi yang memang kurang di sini adalah sumber peta untuk rupa bumi Indonesia untuk peta Jawa Barat belum dimasukkan di sini. Untuk keterangan-keterangan lainnya silakan Bapak dan Ibu melengkapi seperti yang tertera di gambar layar. Selanjutnya kita akan membuat peta situasi ya. Peta utama kita kunci terlebih dahulu dengan menceklis pada map 1 yang ada tanda gemboknya. Kemudian setelah itu kita juga mengunci layers dan style untuk layernya. Kita kembali ke data view. Kita tambahkan group pada layer seperti terlihat pada layar. Kita masukkan peta Provinsi Jawa Barat. Add atau tambahkan. Nah, ini petanya sudah masuk, kemudian zoom to layer supaya terlihat secara keseluruhan. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke layout, kemudian add item, add map, kita drag, kemudian tarik dan lepas di peta situasi yang sudah kita berikan ruangnya di situ. Sudah terlihat peta Provinsi Jawa Baratnya sudah muncul. Kita tinggal atur posisinya. Tentunya untuk memberikan ruang tulisan koordinat dari lintang dan bujurnya. Jangan lupa di sini kita juga harus menulis skalanya. Kemudian dimasukkan koordinatnya sama EPSG 4326 WGS 84 ya.
Kemudian kita atur juga di menu grid, sama seperti sebelumnya kita tambahkan gridnya, kemudian modify grid type-nya solid, kemudian koordinatnya sama EPSG 4326 WGS 84. Nah, di sini kita masukkan 1 derajat untuk sumbu X dan Y-nya. Kemudian kita lihat di menu frame, kita gunakan exterior text, kemudian ukurannya default. Dan draw koordinatnya sudah kita checklist. Kemudian kita ubah formatnya menjadi degree, minute, second, and suffix. Kemudian diatur arah bacanya untuk sebelah kiri dari bawah ke atas, sebelah kanan sama juga bawah ke atas. Untuk di bagian atas kita horizontal saja, dengan demikian pula dengan bagian bawah. Kemudian kita atur ukuran hurufnya supaya sesuai dengan ruang yang ada. Oke, sudah dirasa cukup. Nah, di sini untuk presisi dari koordinat kita berikan angka 1 saja di belakang koma. Nah, ini sudah selesai. Kemudian kita berikan frame dengan menceklis frame. Sepertinya sudah cukup. Namun di sini ada yang masih kurang, di mana posisi areal sumber benih kita di peta situasi belum muncul. Kita kembali terlebih dahulu ke data view, kemudian di checklist di patok dan poligonnya supaya diketahui posisi lokasi sumber benih kita di peta situasi. Nah, ini sudah muncul dalam bentuk titik ya. Supaya lebih jelas, mungkin kita bisa beri tanda dengan kotak persegi, dengan kita beri warna supaya lebih jelas. Ukuran dan warnanya silakan atur sesuai panduan yang ada di instansi masing-masing ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, lokasi areal sumber benih kita sudah lihat di peta situasi. Dan jangan lupa disimpan hasil pekerjaan kita. Nah, saya rasa ini sudah cukup. Kalau sudah dirasa cukup, tahap akhirnya adalah kita melakukan ekspor dari hasil pekerjaan kita ke dalam format file PDF. Dalam pilihan menunya tidak ada yang kita rubah. Untuk pilihan-pilihannya kita bisa langsung save saja. Nah, sudah selesai pekerjaan kita untuk melayout areal sumber benih yang sudah kita ukur dengan menggunakan locus
JIS dan kita layout dengan QGIS. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya Sobat NV Foresta. Jangan lupa untuk subscribe dan like di channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.